Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Bagas Sartanto, akan mempresentasikan jurnal milik Adel Setiawan dan Surya Dharma yang berjudul Implementasi Decision Support System dalam Penyeleksian Calon Anggota Baru Badan Eksekutif Mahasiswa dengan metode gap kompetensi. Metode gap kompetensi adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel predikator yang ideal yang harus dimiliki oleh pelamar, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Metode penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlihat dalam penerimaan calon anggota baru Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Potensi Utama. Yang kedua adalah sampling. Penulis mengambil beberapa contoh dokumen yang diperlukan seperti dokumen penilaian dalam penyeleksian calon anggota baru Badan Eksekutif Mahasiswa untuk mendukung penelitian. Yang ketiga adalah studi literatur. Mempelajari literatur yang berkaitan dengan teori Decision Support System dengan metode profil matching berupa makalah ilmiah dan materi yang berkaitan dengan kasus ini. Analisis dan pembahasan. Pemetaan gap kompetensi. Gap yang dimaksud di sini adalah perbedaan antara profil standar dengan profil karyawan atau bisa ditunjukkan pada rumus di bawah ini, yaitu gap sama dengan profil karyawan dikurangi profil standar. Perhitungan pemetaan gap kompetensi berdasarkan aspek-aspek. Untuk perhitungan penseleksian anggota baru Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Potensi Utama dibutuhkan aspek-aspek yang mendukung agar pengelompokan gap tersebut terstruktur. Berikut merupakan aspek-aspek dalam perancangan sistem pendukung keputusan tersebut. Nah, ini adalah tabel keterangan kriteria-kriteria dan subaspek kriteria. Nilai kriteria atau variabel dimasukkan berdasarkan kompetensi calon anggota baru BEM oleh pihak organisasi BEM. Tahapan selanjutnya, nilai yang diinputkan adalah nilai ketentuan sistem disesuaikan dengan nilai oleh pihak organisasi BEM. Ketentuan tersebut meliputi yang pertama, kurang dari 60 adalah 1. Yang kedua, 60 sampai 69 adalah 2. Yang ketiga, 70 sampai 79 adalah 3. Yang keempat, 80 sampai 89 adalah 4. Yang kelima, lebih dari 90 adalah 5. Untuk perhitungan pemetaan gap masing-masing aspek akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah gap tes tertulis. Pada aspek ini dilakukan proses perhitungan gap antara profil calon anggota baru BEM dan profil standar untuk masing-masing faktor penilaian. Adapun perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya adalah interview. Pada tabel 3 menunjukkan perhitungan gap untuk interview. Pada tes interview ini dilakukan proses perhitungan seperti sebelumnya, yaitu proses perhitungan gap. Yang ketiga adalah kaderisasi. Pada tabel ini dilakukan kembali perhitungan gap untuk tes kaderisasi. Adapun perhitungannya seperti yang terlihat dalam tabel. Selanjutnya adalah penentuan bobot nilai. Setelah dilakukan pemrosesan pemetaan gap didapatkan, maka akan keluar hasil pemetaan tersebut yang diberi bobot nilai dengan ketentuan seperti yang dicontohkan dalam tabel. Setelah dilakukan pembobotan pada masing-masing calon anggota baru BEM, maka setiap calon anggota baru BEM akan memiliki hasil dengan nilai bobot gap. Sebagai contohnya, seperti yang ditunjukkan pada tabel.
Ini adalah tabel gap untuk hasil pemetaan gap interview. Selanjutnya adalah hasil pemetaan gap kaderisasi. Perhitungan dan pengelompokan core dan secondary faktor. Setelah melakukan bobot nilai gap untuk ketiga aspek, yaitu tes tertulis, interview, dan kaderisasi, berikut setiap aspek dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok core faktor dan secondary faktor. Ini adalah tabel hasil akhir proses profil matching setelah dilakukan perhitungan core faktor dan secondary faktor. Setelah setiap kandidat mendapatkan hasil akhir, maka dapat ditentukan peringkat atau ranking dari kandidat berdasarkan pada semakin besarnya nilai hasil akhir sehingga semakin besar pula kesempatan untuk lulus seleksi, begitu pula sebaliknya. Tabel berikut ini merupakan tabel pengujian yang telah dilakukan oleh sistem yang dirancang dengan pengujian manual yang dilakukan. Untuk memperbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan berdasarkan hasil uji coba SPK yang dirancang, maka penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi SPK dengan metode profil matching yang dibangun dan telah diuji didapatkan hasil akurasi manual dengan software yang dibangun didapatkan akurasi mencapai 100%, sehingga menggunakan cara ini akan lebih mempermudah penyelesaian masalah. Yang kedua, dari kriteria yang diambil dalam Decision Support System mengacu pada data hasil penelitian di Universitas Potensi Utama sebagai parameter dalam pengolahan data yang diperlukan. Yang ketiga, pada perancangan SPK penyeleksian calon anggota baru BEM pada Universitas Potensi Utama telah dapat memenuhi kebutuhan untuk membantu dalam penyeleksian calon anggota baru BEM yang terbaik sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh standar yang ada di Universitas Potensi Utama. Sekian, terima kasih. Ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.